Artinya apa? Orang yang ingin mencari ketenangan jiwa, dia pergi ke danau, dia pergi ke pantai, dia pergi ke bukit. Tapi apa yang dia dapat? Maksiat, dosa. Karena tempat-tempat wisata dipenuhi dengan perbuatan maksiat. Tapi apa yang terjadi di tempat kita? Sebelum sampai, di sebelah kanan saya lihat hotel yang tinggi, tertulis Hotel Syariah. Bahkan sampai di sini saya tanya, tamu-tamu di mana? Ditempatkan di tempat yang terjaga. Fasilitas hotel, tapi iman, mata terjaga. Saya ustadz tapi manusia biasa. Kalau ceramah di beberapa kota, saya ditempatkan di hotel. Hotelnya tinggi. Saya kadang di lantai 9, lantai 8. Sengaja dibuat tinggi-tinggi supaya yang mau foto sesak napas naik ke atas. Begitu masuk di lift, mau turun ke bawah, kita serba salah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai kain sarung. Di dalam lift ada orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Kadang roknya panjang, tapi resleting belum dipasang. Kadang setingginya 160 cm, kain yang dipakai 100 cm. Dipakai ke bawah terbuka ke atas, dipakai atas tertutup ke bawah. Ustadz ngeliatnya dikit. Tapi ketika mereka datang berwisata kemari, itu semua terjaga, matanya terjaga. Yang datang ke Iskarima menenangkan jiwa. Dari mulai Syekh Muwaffaq, mursyid tariqat Syaziliyah, sampai birokrat duta besar Saudi Arabia datang kemari. Untuk apa? Melihat suasana perbukitan, sawah, air mengalir, mendengar kicau burung, menyaksikan suasana yang indah. Tapi di samping itu jiwa mereka, spiritual mereka, jiwa darah daging mereka tenang. Kenapa? Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ternyata ketenangan bukan didapat karena makanan, karena ketenangan bukan di perut, ketenangan bukan didapat lewat minuman, karena ketenangan bukan di tenggorokan leher, tapi ketenangan berada di dalam hati. Di mana letak tenang? Ayatnya dibacakan ananda kita tadi. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Kemana? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang beriman. Kota metropolitan, semakin besar kota, semakin hebat fasilitas, semakin banyak rumah-rumah yang menawarkan ketenangan palsu. Apa namanya? Sinema 21. Apa namanya? Karaoke. Sibuk. Masuk kantor ditekan atasan. Pulang kantor kena tilang. Sampai di rumah ditekan orang rumah. Akhirnya stres, depresi, mencari ketenangan di luar rumah. Pergi ke karaoke, nyanyikan lagu pop, tidak tenang. Masuk lagu dangdut, makin gak tenang. Lagu rock, R&B, K-pop, makin tak tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Masuk sabu-sabu, makin tenang. Sakau, mati, hilang. Di mana sebenarnya ketenangan itu? Ketenangan itu jawabannya, datanglah ke komplek Iskarima. Allahu Akbar. Maka ke depan akan menjadi alternatif wisata bersih, wisata steril, wisata religius. Apa yang ingin dicari? Ingin melihat pemandangan sawah yang menguning, silakan datang. Ingin melihat gemerici air terjun, silakan datang. Ingin mendengar kicau burung, silakan datang. Memangnya di kota tidak ada burung? Banyak, tapi burung-burung tersiksa di dalam sarang. Berkicau juga dia, tapi orang yang ahli burung tahu lain kicau burung di kota dengan kicau burung yang bebas kemana terbang sejauh mata memandang. Hari petang dia kembali pulang, dia tahu di mana letak sarang. Tapi di tempat lain diletakkan di sangkar emas, burung itu berkicau, tapi sebenarnya bunyi kicauannya penuh penderitaan. Kawin. Dari sejak akil balik dia tidak melihat betina. Di sini alam terkembang, indah, kicau burungnya lepas, bacaan Al-Quran para santri menenangkan jiwa.
Dari sejak saya sampai tadi mendengarkan bacaan Al-Quran, sampai saat makan mendengarkan bacaan Al-Quran, belum pernah saya makan senikmat ini dan sebanyak tadi. Entah karena indahnya bacaan Quran atau karena lapar, wallahu alam. Tapi rasanya Allah yang menurunkan ketenangan, karena janji Allah tak mungkin ada tipu dusta. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Itulah kitab yang suci, yang tak ada kepalsuan, yang tak ada kedustaan, yang tak ada kenistaan, yang tak ada pencitraan di dalamnya, baik di depan maupun di belakang. Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan dari Dia yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, Al-Quran. Maka wisata religi, wisata bersih, wisata steril, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, ketika ini sudah terbentuk, sudah nampak, sudah nyata, maka di masa akan datang mustahil orang akan membawakan maksiat dan dosa ke lingkungan ini. Beruntung bertuah Bapak Ibu yang ada di sekitar pesantren Iskarima. Kenapa? Di tempat lain orang ingin merubah yang hitam, merubah yang gelap menjadi terang. Tapi di sini sudah terang duluan, sudah terang dengan cahaya Al-Quran. Maka mustahil orang akan dapat berbuat maksiat dan dosa. Andai pun ada diam-diam, tapi untuk nyata dia tidak akan berani. Kenapa? Karena masyarakat sudah ngaji, sudah terbentuk pola pikirnya, sudah nyata di depan mata, sudah nampak anak-anak penghafal Al-Quran. Maka nikmat besar bukan karena tinggal di kaki bukit dengan udara yang sejuk, bukan tinggal di tempat suasana dengan sterilnya, jauh dari polusi, bukan tinggal di tempat penuh dengan gemerlap dunia harta benda, tapi tinggal dengan mata yang indah melihat pemandangan, hati yang nyaman mendengarkan Al-Quran. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Saya yakin dan percaya bapak-bapak Kapolres dan Dim yang pernah bertugas di sini, pindah dia ke tempat lain. Saya yakin di tempat lain mungkin orang minta rekomendasi supaya dipindahkan ke tempat lain. Tapi saya yakin yang pernah bertugas kemari malah tidak akan pernah mau pindah ke tempat lain karena kenikmatan yang luar biasa. Ustaz, kok tahu? Saya aja ingin berlama-lama di sini. Kalaulah bukan karena janji besok malam pengajian di MPR, mungkin saya akan minta nambah agak 2 malam lagi. Kenapa? Karena suasana yang tenang. Oh, ini Ustaz ngomong basa-basi, tak ada dusta di antara kita. Di tempat lain kita merasa tenang, nyaman, dingin, adem, ayam. Ternyata AC-nya kencang. Tapi di sini AC saya matikan. Tenang, sejuk, pikiran lapang, bau mata memandang anak-anak membaca Al-Quran, penuh dengan sopan santun, adab. Anak-anak mencium tangan. Saya merasa tangan saya yang penuh bergelimang dosa tak layak mereka cium. Mereka hafal Al-Quran 30 juz di kepala mereka. Sedangkan Abdul Somad juz 30 pun kadang-kadang hilang-hilang timbul. Tak layak. Jadi jangan anakku tersinggung beberapa kali saya tarik. Bukan itu tidak hormat. Aku merasa kalian jauh lebih mulia. Makanya mudah-mudahan dengan berceramah di sini, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Walladzina taqau wasiqal ladzina taqau rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah nanti masuk ke dalam surga itu bukan sendirian, zumara, berkelompok-kelompok, berjamaah. Ternyata yang masuk surga itu berjamaah dan nanti dipanggil jamaah. Jamaah mana yang duluan? Dipanggil oleh malaikat. Berikut ini jamaah yang pertama, jamaah Iskarima. Masuk. Yang pertama masuk pendiri almarhum. Yang kedua pengurus yayasan, ketua, sekretaris, bendahara, lalu semuanya masuk, security masuk juga. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Malaikat nanya, ini dari Iskarima, bukan dari Riau. Loh, kok gabung di sini? Pernah ceramah sekali, silakan masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang soleh-soleh. Walaupun saudaraku di tengah sawah di belakang, walaupun tidak kelihatan, saya tidak tahu betul di mana batas jamaah ini saking gelap. Tapi insya Allah semua yang ikut di sini
mendapatkan syafaat dari para penghafal Al-Quran ini insya Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak sholat subuh lagi. Dibangunkan sama istri sama ibunya, mas sholat subuh. Insya Allah sudah dapat syafaat dari para pelajar Iskarimah. Belum. Karena syafaat orang beriman dalam hadis yang panjang tentang syafaat lebih 1 lembar dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi martafaqa alaihi syaihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, digabungkan jadi 2 oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Syafaat Nabi Muhammad sudah, syafaat Al-Quran sudah, syafaat malaikat sudah, syafaat Allah sudah. Ternyata ada syafaat orang yang beriman. Para penghafal Quran ini ketika diperintahkan Allah masuk ke dalam surga, hai para penghafal Quran yang soleh-soleh, masuk kalian ke dalam surga. Saat itu mereka memandang ke kanan, memandang ke kiri, mereka melihat kemana sahabatku dulu yang sama-sama sholat berjamaah dengan aku, yang sama-sama belajar dengan aku, kenapa mereka tidak bersama aku? Ternyata mereka penghuni surga itu tidak egois, mereka tidak mau masuk sendirian, mereka ingin berjamaah. Mana mereka? Kata malaikat, mereka ada dalam neraka. Allah memerintahkan mereka, cari mereka. Kalau kau dapati dalam hati mereka ada iman, walaupun sebesar biji sawi, tarik mereka, masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada jamaah. Apa kata jamaah? Ustaz Somad, pandang wajah kami dekat-dekat. Tatap wajah kami Ustaz. Nanti ketika engkau masuk surga, tidak melihat kami ada di surga, ternyata kami dalam neraka. Cari kami dalam neraka Ustaz. Lalu saya katakan kepada dia, ente pede sekali masuk neraka. Kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Minta selamat dari api neraka. Tapi ternyata Iskarimah tidak egois. Dia tidak ingin dia saja yang selamat. Dia tidak ingin desa, kampung, Kabupaten Karanganyar, lokasi daerah ini saja yang selamat. Tapi dia ingin ada negeri lain selamat. Alhamdulillah, selama pondok ini didirikan, sudah berapa cabangnya Ustadz? Hampir 40 sudah se-Indonesia. Loh, kenapa saya cuma tahunya Iskarimah di sini saja? Ternyata tempat yang lain tidak pakai nama Iskarimah. Silakan pakai nama apapun, silakan pakai identitas apapun. Yang penting sistemnya, yang penting metodenya. Apalah arti sebuah nama? Nama bisa pakai nama siapa saja, nama apa saja, tapi sistem dipakai. Masya Allah, tabarakallah. Baru sekitar puluhan tahun sudah begitu banyak cabangnya. Kita bermimpi 100 tahun di masa akan datang akan ada 1000 Iskarimah, 1 juta Iskarimah di dunia ini insya Allah.